Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, sahabat museum semua. Selamat datang di Tata Lepa Live Instagram edisi Gedung Kertamukti bersama saya, Rian Fadani Ahmad Hidayah, selaku edukator di Museum Gedung Sate, dan izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sekarang di edisi Tata Lepa Live Instagram kali ini, saya akan mengajak sahabat museum semua untuk mengetahui tentang sejarah dari Gedung Kertamukti dan apa hubungannya dengan Gedung Sate. Oke, langsung saja. Sekarang kita bercerita dari sejarahnya dulu. Nah, Gedung Kertamukti ini sebelum berdiri sebuah gedung, dulu lahannya tahun 1869 digunakan sebagai tempat tinggal dari Kerkhoven. Kerkhoven merupakan salah satu orang Belanda yang akan membuka perkebunan Arjasari di Banjaran. Nah, sebelum membuka perkebunan Arjasari, tahun 1869 akhirnya membuat kediaman dulu di sini. Nah, tahun 1869 tersebut dia masih tinggal di sini selama setahun. Kemudian tahun 1870 akhirnya ada Undang-Undang Agraria atau Agraria Weh. Dan tahun 1871 akhirnya beliau pindah ke Arjasari dan lahan ini kembali menjadi kosong. Nah, nanti bisa dilihat di gambar di sini. Om Amar mungkin bisa dimasukkan di gambar. Ya. Nah, di gambar ini dapat terlihat lanskap atau pemandangan udara yang ditangkap dari sebelah atas. Ada di bagian sebelah kiri Gedung Kertamukti sebelum dibangun. Jadi Gedung Kertamukti sebelum dibangun setelah sepeninggal dari Kerkhoven, lahan ini dimiliki oleh keluarga Susman. Nah, keluarga Susman ini salah satu keluarga yang paling kaya di Bandung pada saat itu. Dan keluarga Susman ini memiliki istal-istal kuda karena beliau merupakan pengimpor kuda yang paling terkenal di wilayah Priangan pada saat itu. Jadi istal-istal kudanya berderet sepanjang Jalan Braga, bisa terlihat. Nah, Gedung Kertamukti sendiri pada saat itu sebelum berdiri Gedung Kertamukti dan masih dimiliki oleh keluarga Susman, sudah ada Gedung Bank Indonesia Bandung di sebelah utaranya. Gedung Bank Indonesia Bandung atau The Javansche Bank ini dibangun tahun 1909. Sedangkan di sebelah kanannya ada kantor Insulinde. Nah, ini yang sekarang BJB Syariah ini merupakan kantor Insulinde atau tempat minyak. Tempat minyak yang dimiliki oleh seorang saudagar. Nah, keluarga Susman juga merupakan salah satu orang yang menginisiasi untuk hal-hal di bidang pendidikan seperti pembukaan The Bibliotheken ke Bandung yang ada di Jalan Merdeka sekarang, yang sekarang menjadi Polrestabes. Kemudian beliau juga membuka berbagai sekolah-sekolah dasar, dan keluarga Susman pada akhirnya bertahan di lahan ini, di lahan Gedung Kertamukti ini kira-kira hanya sampai tahun 1946-an saja. Karena pada saat itu beliau termasuk ke dalam golongan interniran. Golongan interniran merupakan golongan yang dianggap berpihak kepada pihak Eropa atau Belanda. Nah, jadi tahun 1942 sampai 1945 kan pendudukan Jepang itu, orang-orang Jepang datang dan menginvasi Indonesia atau Hindia Belanda. Nah, keluarga Susman salah satu keluarga yang berimbas. Maka dari itu lahan ini menjadi kosong. Nah, sebelum berdiri Gedung Kertamukti, rumah keluarga Susman dan juga tamannya ini terkenal sangat indah dan juga luas. Mungkin itu terkenal karena ya mereka merupakan salah satu keluarga yang sangat kaya. Bayangkan saja pada saat itu keluarga Susman sudah mengimpor kuda-kuda berkualitas dari Australia. Jadi keluarga Susman ini mengimpor kuda untuk keperluan kuda pacu yang ada di Tegalega untuk kalangan menak Priangan dan juga
golongan-golongan Eropa, khususnya masyarakat Belanda seperti itu. Nah, kita masuk ke era lebih modern. Tadi kita sudah masuk ke babak Kerkhoven, kemudian ke babak keluarga Sussman, dan kita masuk kapan sih kira-kira Gedung Kertamukti ini berdiri. Nah, Gedung Kertamukti ini berdiri diperkirakan tahun 1970-an karena dilihat dari interiornya, bisa dilihat ya. Jadi interior depan dari Gedung Kertamukti ini mirip dengan bangunan Hotel Indonesia dan juga bangunan-bangunan kementerian yang ada di Jakarta. Salah satunya Kementerian Sosial yang ada di Jalan Salemba. Nah, ini merupakan gaya modern Indonesia pertama. Nah, bisa dilihat gedung ini diperkirakan dibangun oleh pemerintah daerah pada saat itu untuk menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini hubungannya. Jadi, sebelum pindah ke Gedung Sate, Pemprov Jawa Barat berkantor di tempat ini dulu dari tahun 1970. Pada saat itu, ketika masa pemerintahan Gubernur Solihin GP. Nah, ketika pemerintahan Solihin GP itu bertahan di sini, kemudian tahun 1980, tepatnya tanggal 23 Juli, akhirnya pindah secara bertahap ke Gedung Sate. Nah, pindah ini bertukar tempat dengan Departemen Van Verkeer and Waterstaat atau Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum pada saat itu. Jadi bertukar tempat, Pemprov pindah ke Gedung Sate dan Kementerian PU pindah ke Gedung Kertamukti ini. Sekarang kita mulai masuk ke dalam yuk. Kita lihat di dalamnya seperti apa. Ada apa saja yang ada di Gedung Kertamukti ini. Hatur nuhun Bapak. Nah, ini tampak dalam dari Gedung Kertamukti, lantai pertama. Ya. Di lantai pertamanya, bahkan teman-teman sahabat museum sekalian, ada sebuah informasi. Jadi di sebelah sini yang dulu dijadikan sebagai poliklinik, ada sebuah terowongan yang digunakan bahkan bisa menembus sampai ke Bank Indonesia Bandung atau De Javansche Bank. Nah, terowongan ini masih ada, hanya saja sekarang sudah ditutup. Lebarnya kira-kira 1 meter kali 1,5 meter, dan ketika kita memasuki lubang tersebut, kita bisa langsung melihat anak tangga dengan kedalaman kira-kira 1 meter dan hanya muat 1 badan saja, seperti itu. Nah, nanti di lantai 6 kita bisa lihat jalur tembusan dari ruang bawah tanah ini ke Gedung Bank Indonesia Bandung. Oke, sekarang kita masuk ke lantai keduanya. Nah, di lantai keduanya ini merupakan salah satu bagian terpenting di mana ketika Gedung Kertamukti akhirnya harus bertukar Pemprov Jabar dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Di sini ada nih, sahabat saya, Bapak namanya Pak Kurnia. Punten Pak, saya pakai masker dulu. Ya Bapak, jadi di lantai 2 ini, sahabat museum semua, bisa kita lihat, ayo yang pertama ini apa ya? Ruang yang dulu digunakan menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Nah ini. Ya Pak. Nah, ini sekarang digunakan menjadi ruang kepala dinas. Ruang kepala dinas. Yang dulu ini bekas kantor Pak Gubernur. Kantor Bapak Gubernur. Nah, ayo sahabat museum kita masuk sekarang. Nah, di sini ini belum pernah ada renovasi atau gimana ya Pak ya? Tetap sama ya? Masih tetap sama. Masih tetap sama kondisi ruangannya, sahabat museum semua. Nah, sahabat museum, saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan saja di kolom komentar di bawah.
dan nanti akan saya coba jawab dan juga akan dibantu oleh Pak Kurnia. Kebetulan Pak Kurnia ini merupakan karyawan yang bekerja sudah dari tahun 1987 ya Pak ya. Jadi sudah cukup lama gitu. Mari ke dalam, ini ada ruang rapat. Ini ruang yang dulu dipakai ini ya. Sebelah sini. Nah, ini sekarang menjadi ruang Kepala Dinas SDA ya Pak ya, Ya. Sumber Daya Air. Nah, ini ruang Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Nah, ini ruangannya, sahabat museum. Ini ruangan Bapak ya? Iya. Di sini sekarang. Oh, iya, iya, iya. Nah, sahabat museum, jadi dulu Bapak Solihin GP di sini ruangannya. Nah, momentum kepindahannya sendiri tahun 1980 itu ketika dipimpin oleh Bapak Gubernur Aang Kunaifi. Jadi Bapak Aang Kunaifi itu mempersiapkan pemindahan gedung Kertamukti ini secara bertahap, dan juga salah satu momentumnya adalah dengan cara membuka proyek gedung DPRD yang ada di Gedung Sate. Jadi di Gedung Sate ada yang di sayap kirinya itu merupakan gedung yang dibangun tahun 1977 sampai selesai tahun 1980 yang sekarang digunakan menjadi kantor sekretariat daerah. Nah, ketika pembangunan tersebut telah selesai yang diarsiteki oleh Insinyur Sudibyo, akhirnya mulai dibangun atau mulai dicoba untuk dipindahkan, dimulai dari lantai 2 ini terlebih dahulu. Jadi ruangan gubernur, wakil gubernur, dan juga Sekwilda. Pada saat itu bukan Sekda tapi Sekwilda. Ya Bapak, mungkin kita lanjut aja Ya. ke ruangan kerjanya. Pak Sek ini. Ruangan Sekwilda ya Pak, dulu ya Pak. Sekwilda. Sekarang jadi ruangan apa Pak? Sekretariat. Ya. Sekretariat. Sekretaris dinas ya Pak ya? Ya. Ini ruangannya sebelah sini. Sahabat museum, berseberangan dengan ruang dari kepala dinas ada ruang sekretaris dinas. Sekretaris dinas. Ini ruangannya Pak. Yang dulu ruangannya di sini, sekarang ingin pindah ke sebelah sini. Jadi ini ruangan. Oh, ini Kalau dulu ruangannya. yang dipakainya ini. Oh, gitu Pak. Iya, baik. Nah, sekarang kita langsung lihat ruangan lorong pekerjaannya aja Pak ya. Boleh ya. Mari. Eksklusif ini, sahabat museum, Museum Gedung Sate diajak jalan-jalan oleh Pak Kurnia. Sekarang mau ke Sini dulu. sini. Ya. Nah, ini belum ada yang dirubah ya Pak ya? Ah, ini belum ada dulu Pak. Asli Nah, ini masih asli, sahabat Dulu museum. ini. Ya. Kondisi dindingnya, peliturnya, semuanya Pak masih sama ya Pak ya? Ya, masih kayak dulu. Masih seperti dulu. Masih kayak dulu. Nah, ini mungkin dulu ruangan-ruangan. Stafnya ini. Iya. Nah, ini bagian-bagian ruangan dari sub bagian ya Pak ya? Ini bagian Sekarang. umum, ya, sekarang. Ya. Nah, ini sahabat museum. Oke Pak, sekarang kita mau diajak ke lantai berapa lagi Pak? Lantai 4 atau 5 dulu. Boleh, kantor lantai 4. Satpol itu. Ah, boleh. Ayo. Sama itu. Ya, sahabat museum nih, diajak langsung oleh Bapak Kurnia kita ke lantai 4. Kira-kira ada apa di lantai 4? Jadi ini luas bangunannya itu 9.000 meter persegi ya Pak ya? Ya, kurang lebih lah. Wah. Cukup luas juga ya untuk bangunan kedinasan ya Pak ya? Ya. Kita berjalan atau mau naik? Boleh. Berjalan. Nah, sahabat museum, ini tadi lantai 2. Sekarang kita naik ke ini lantai 3 ya Pak. Lantai 3. Ya. Ini sekarang digunakan sebagai apa Pak? Ini sebagai ruang konstruksi sama KP ini. Oh, iya. Ini konstruksi kantor KP. Oh, ya. Kemudian kita ke lantai 4 langsung Ya. sahabat museum. Ini kemarin sahabat museum
Rian sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Kurnia. Katanya nih lantai 4 ini nih auranya agak sedikit beda sahabat museum. Ada apa sih Pak di lantai 4 ini Pak? Ya mungkin karena dulunya ini kosong ya Pak, Ya. nggak diisi. Ya gitulah. Ada kadang-kadang ada penampakan. Oh. Ini yang dulu di sini sering ada ini, ruang ini. Nah, sekarang jadi ruang OP. OP itu apa Pak? Operasional pemeliharaan. Oh, ini ruangan operasional pemeliharaan. Ini. Nah, ini di ruang ini dulu, waduh. Yang sebelah sini Ya. sering nampak ini. Ada penampakannya. Oh gitu. Nah, Begitu sahabat museum katanya. Aduh saya jadi merinding ini. nah, Berdiri sebelah langsung di sana, sini. yang sebelah sana yang dulu ruang rapat sekarang juga ada. Cuman ada perubahan sedikitnya. Nah, di sini nih. Oh di sana ada ruang rapat sahabat museum. Dulu Oh di sini ini ya. Nah, Ini ruangan baru berarti apa ya? baru ya. Ya ruang rapat Ada bahan Citarum. baru. Iya. Ya, sini. Jadi dinas PSDA ini sekarang dibagi-bagi ya Pak ya? Dibagi-bagi ya. Jadi ada UPTD Citarum, Ya, UPTD yang lainnya juga dibagi-bagi gitu. Jadi berkantornya tidak hanya di sini, sahabat museum, seperti itu. Nah sekarang kita langsung aja lihat ke bekas ruangan BP7 yang di atas. BP7. Ya. Jadi BP7 itu dulu merupakan sebuah badan, sahabat museum, yang dibuat ketika era Soeharto untuk pemeliharaan pemaknaan Pancasila, sahabat museum. Nah, kalau sekarang udah nggak ada BP7 itu. Sudah dihapus ketika Ya. tahun 98. Ya, era reformasi ya. Iya, karena reformasi. Ini ruangannya Nah, dulu ruangannya di sini, atas. di atas. Ini ruangannya di sini. Yang satu dengan ruang aula. Iya. Ini ruang aula. Ini ruang Ya, aula. ini ruang ini. Oh. Bahkan petanya saja masih ada sahabat Masih museum. ada ini. Nah ini bisa lihat sahabat museum peta persebaran air ya Pak ya, Ya. dari Dinas Pekerjaan Umum bidang pengairan. Bahkan pada saat itu Jawa Barat masih mencakup wilayah Banten, sahabat museum. Bisa dilihat. Nah ini sebelum adanya otonomi daerah, ini peta lamanya masih dipertahankan ya Pak ya. Ya. Bagus juga ini Dinas PSDA. Dan ini satu lagi yang ruang sospol di atas. Ruang Sospol. Ya, yang dulu. Oke. Sekalian nanti kita keluar ya Pak ya. Iya, siap. Nah, sahabat museum, jadi Gedung Kertamukti ini dari awal pertama kali berdiri hingga sekarang masih dipertahankan berjumlah 6 lantai. Jadi tidak dilakukan renovasi yang terlalu besar-besaran, mungkin hanya perubahan ruangan saja. Bahkan yang saya perlu sampaikan ke sahabat museum semua, seperti tadi, ruang gubernur yang pernah digunakan oleh Bapak Solihin GP dan juga Angkun Naifi itu masih sama kondisinya. Sebelum dipindahkan ke gedung sate seperti itu. Dan sekarang digunakan menjadi ruang kepala dinas. Nah, Ini dulu ini. Ruang ini. ini ruangan apa Pak? Ruang ini dulu apa? Sospol. Sospol. Sosial politik. Di sini Sosial dulu. politik, oh di Ya, sini ruang dulu. sosial politik. Dulu. Nah, sekarang kita langsung keluar aja nih ya Pak ya. Ini bagian luarnya masih tidak berubah sama saya dulu, cuma Nah ini sahabat museum nih, kita lihat. Nah ini tempat air, penampungan air. Ya, tempat penampungan air. Nah, ini nih Pak ya. Nah, di sini kita bisa melihat ke mana itu. Betul, yang nanti Pak perlihatkan mungkin ya ruang bawah tanah yang menuju ke Bank Indonesia Bandung ya Pak ya. Oh, Kan kelihatan ya Pak ya nanti. Itu mestinya yang harus dibuka, Iya. jadi dicobalah. Nah ini yang Nah, ini Bank BJB Syariah ya Pak ya. Ya.
Ini Bank BJB Syariah yang dulu menjadi kantor minyak atau Insulinde. Nah, jadi ini merupakan tempat tersebut. Nah, ini wilayah Jalan Braga. Jadi Gedung Kertamukti ini, sahabat museum, ada di persimpangan Jalan Braga dan juga Perintis Kemerdekaan. Kalau dulu ada di Jalan Bragaweh dan juga Lanradweh. Lanradweh itu sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan, dan ini tepat ada di persimpangan jalannya, sahabat museum. Seperti itu. Sekarang ayo kita maju ya Pak ya. Iya. Di depan itu Bank Indonesia. Nah, ini Bank Indonesia. Gedung Kertamukti berseberangan langsung dengan gedung Bank Indonesia Bandung. Jadi Bank Indonesia Bandung ini merupakan cabang The Javanse Bank yang ke-15 di seluruh Indonesia. Bank Indonesia Bandung juga memiliki peranan penting untuk gedung sate, karena nanti Bank Indonesia Bandung ini yang mengalirkan dana, karena Bank Indonesia ini merupakan bank sentral pada saat itu. Jadi ketika pembangunan terlebih lagi karena gedung sate memakan biaya sejumlah 6 juta gulden, jadi cukup banyak pada saat itu. Nah, dialirkan dananya itu dari sini, dari Bank Indonesia Bandung ini. Nah, sahabat museum, ini nih ruang bawah tanah tadi, tembusnya ke sini sahabat museum nih, masih bisa dilihat kalau dari atas. Nah, terowongannya. Ini ada bagian terowongan yang terbuka. Ini tembus ke terowongan Gedung Kertamukti yang tadi ada yang di Poliklinik lama ya Pak ya? Iya. Nah, itu yang di sana. Itu sahabat museum. Ini ya? Iya, betul. Nah, itu. Menurut mitosnya, bahkan terowongan-terowongan ini itu bisa tersambung sampai ke gedung sate, sahabat museum. Tapi sampai saat ini mungkin belum ada percobaan untuk membuka kembali dari terowongan tersebut, maka dari itu masih ditutup. Seperti tadi di bawah Gedung Kertamukti ini masih ditutup, yang seluas 1 meter dikali 1,5 meter tersebut. Seperti itu sahabat museum. Nah, ada gereja Betol juga yang sebelah sana di samping Gedung Bank Indonesia Bandung. Gereja yang sudah lama berdiri. Ayo Pak, kita sekarang ke sini. Iya. Ayo sahabat museum. Ini juga di sini ada gereja. Ya, di sini juga ada gereja. Nah, ini Jalan Perintis Kemerdekaan ya Pak ya? Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, ini yang dulu bernama Lanradweh. Jadi di persimpangan antara Jalan Perintis Kemerdekaan, Lanradweh, dan juga Jalan Braga. Seperti itu, sahabat museum. Ini gedung baru ya Pak, kalau Beni ya Pak? Ini gedung baru itu. Iya, gedung baru. Bahkan dari sini atap gedung sate itu kelihatan sahabat museum. Agak tertutup pohon memang. Nah, di sebelah sana yang sedang ditunjuk oleh Om Amar juga Balai Kota. Nanti akan ada edisi khusus Tata Lepa live Instagram di Balai Kota. Kita nantikan saja kira-kira kapan nih live Instagramnya. Ada di Bank Indonesia Bandung, ada di Balai Kota, ada di tempat-tempat bersejarah lainnya yang berhubungan dengan gedung sate, sahabat museum, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, Kang Iqbal? Ada beberapa respon Kang Ilham, Kang Rian. Ya, bentar. Ya, boleh silakan. Pikir dulu aja. Istirahat. Ada pertanyaan dari Aan_Rosan _FI. Zaman dulu sudah mengimpor kuda dari luar negeri, tanda tanya.
Wow, berarti kecintaan keluarga Susman terhadap kuda lebih dari kecintaan beliau terhadap kuda katanya. Oh iya. Terhadap kuda. Iya. Jadi memang karena keluarga Susman itu melihat minat, mohon izin saya gunakan dulu mikrofonnya. Jadi karena melihat minat kaum Menak dan juga kaum Eropa yang sangat amat suka berkuda, jadi dia karena berkuda pada saat itu dianggap sebagai salah satu olahraga yang elit oleh golongan elit, maka dari itu keluarga Susman akhirnya membuka hubungan dengan negara Australia untuk mengimpor kuda-kuda tersebut. Nah, kuda pacuannya seperti tadi yang saya bilang ada di kawasan Tegalega, di lapangan Tegaleganya. Sedangkan istal-istal atau kita bilang terminal-terminal penyimpanan kudanya ini berderet dari rumah keluarga Susman ini sampai ke sampingnya sana. Gitu. Tapi dokumentasinya sayang sekali kita belum menemukan dokumentasi istal-istal kudanya. Oke, selanjutnya mungkin Kang Iqbal. Masih yang bersangkutan katanya Susman maksudnya orang tua, kakek, nenek dari abadi Susman ya kakek. Oh, tentang genealoginya ya atau turun-temurunnya. Mungkin nanti patut saya telusuri itu apa namanya keluarga Susman tadi berhubungan dengan siapa Kang? Susman, keyboardisnya. Oh, keyboardis. God bless. God bless. saya perlu meng-cross checknya terlebih dahulu. Mungkin nanti apa hubungan dengan keluarga Susman dengan abadi Susman yang di kurs apa? God bless. Oke, nanti mungkin bisa langsung saja saya jawab di Instagram pribadi saya kalau itu mah. Selanjutnya mungkin Kang Iqbal. Udah sih. Udah. Nggak ada lagi. Oke. Sekarang kita maju ke bagian yang sini ya. Kamu yang mau nanya boleh aja tau? Ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi mengenai Gedung Kertamukti dan hubungannya dengan Gedung Sate, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sahabat museum, ada pertanyaan lagi? Dari Jenderal TC70 Kepala PSDM. Kepala PSDA saat ini siapa? Nah, kebetulan kemarin kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Kepala Dinas dari Dinas Sumber Daya Air, yaitu Bapak Diki. Ya, Bapak Diki, hatur nuhun untuk kesempatannya telah mempersilahkan kami untuk melakukan live Instagram edisi Tata Lepa di Gedung Kertamukti ini, dan juga Bapak Diki telah luar biasa menyambut dan memfasilitasi kami, bahkan memperbolehkan saya tadi berbincang dengan Bapak Kurnia seperti itu. Juga banyak ada yang salam juga dari Museum Asia Afrika. Iya, salam kembali. Juga di sini PTD Ciamis, PDSG Ciamis. Salam kembali, sehat-sehat semua. Semoga nanti ketika pandemi sudah reda dan sudah hilang, kita semua bisa bersua ya di Museum Gedung Sate. Saya tunggu insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke sini, Kang. Nah, di lantai 6-nya ini bisa dilihat pemandangannya. Tadi ya, bahkan Gedung Sate bisa terlihat. Jembatan Pasopati. Memang dari dulu di Gedung Kertamukti ini berusaha untuk dipertahankan pohon-pohon yang besarnya tidak ditebang, sahabat museum. Nah, ini kita sudah masuk ke wilayah belakang dari Gedung Kertamukti. Nah, ini jadi sekarang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air atau Dinas SDA namanya. Dulu Dinas PSDA, sekarang Dinas SDA. Menurut Pak Kurnia tadi. Seperti itu, sahabat museum. Ini bentukannya bisa dibuka aja. Ya. Ush. Kita kembali, sahabat museum, ke sini. Nah, nah, ada pasar baru, ya sahabat museum, dan kita
Braga. Di sana arah Braga. Oke. Kita langsung masuk ke ruangan lagi. Boleh? Sekarang sahabat museum, kita diajak untuk masuk kembali ke dalam gedung Kertamukti. Ya. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir dari sahabat museum yang sedang menyaksikan Tata Lepa live Instagram kali ini, Kang Iqbal. Ya, sahabat museum. Jadi ini merupakan salah satu bangunan heritage yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang bahkan masih beroperasi sebagai dinas sumber daya air. Dan oke, jika tidak ada, mungkin Bapak saya undang kembali ke sini. Hatur nuhun Bapak. Ya. Hah? Oh, oke, ternyata ada pertanyaan Bapak. Nggak apa-apa, Bapak sini aja. Apakah nama daerah Braga di Bandung terinspirasi dari kota Braga? Kota Braga yang ada di Portugal ya? Nah, kalau misalnya untuk itu nanti bisa dilihat langsung ya di edisi Tata Lepa Jalan Braga. Nah, kalian nggak jawab sekarang, tapi nanti ada Tata Lepa live Instagram edisi Jalan Braga. Kira-kira ada hubungannya nggak sih Jalan Braga dengan kota Braga yang ada di Eropa sana, kira-kira? Oke, nah sekarang mungkin karena keterbatasan waktu dari kami, Bapak saya haturkan terima kasih Bapak, hatur nuhun telah diajak berkeliling di Gedung Kertamukti ini Bapak. Ya, mungkin cukup sekian. Bisa ini nanti Bapak ikuti saya. Jadi kalau misalnya saya bilang salam museum di hatiku, ikuti aja di sini ya Pak ya. Ini salam museum di hatiku gitu. Oke, saya Rian Valdani Ahmad Hidayat selaku edukator di Museum Gedung Sate pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi secara langsung di Museum Gedung Sate nanti ketika pandemi sudah selesai dan juga ketika Museum Gedung Sate itu sudah dibuka. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku.